Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tunalul barakat wa tujadul mawjudat wa birahmatihi tanhallul mushkilat was-su'ubat. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala karunia nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat keimanan yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat duduk tenang berada di masjid ini untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang merupakan sayyidul ayyam ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diperlakukan secara khusus karena keimanan yang tertanam kokoh di hati kita. Apabila kita dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Jumat, maka perintah Allah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hendaklah kita bergegas merespon cepat apa yang menjadi seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita membuktikan kita benar-benar bergegas merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba yang beriman, sebagai muslim yang sejati, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti berdoa yang mengandung 4 hal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini datang dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang-ulang doa yang mengandung 4 hal. Yang pertama adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang pertama yang dipermohonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-huda, petunjuk, bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mudah berada di jalan yang benar, berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan setiap hari penuh dengan lika-liku dan kita tak pernah aman dari godaan iblis, dari godaan syaitan untuk kita berbelok dari jalan yang lurus itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa penting memanjatkan doa dengan doa ini, Allahumma inni as'alukal huda. Petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala menjadi harapan utama kita semua, dan ini menjadi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an sungguh tidak ada keraguan di dalamnya, hudan yang di dalamnya adalah berisi petunjuk bagi hamba-hamba yang muttaqin, bagi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah at-tuqa, yaitu kualitas ketakwaan yang senantiasa meningkat, dan kita menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita memiliki prestasi,
ketakwaan yang senantiasa meningkat setiap hari. Karena dengan bertakwa, insya Allah kita akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa, ketika kita mengalami ujian, ketika kita mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati misalnya dalam keadaan ad-dharra, dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tabah, kita tahan menghadapi ujian atau segala sesuatu yang dianggap tidak disukai oleh kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dalam kondisi as-sarra, kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keluasan rizki oleh Allah, kita tidak mudah sombong, tetapi justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa yang keempat adalah al-afafa, yaitu satu kondisi di mana kita senantiasa terjaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak mudah tergiring kepada satu kemaksiatan di mana itu adalah menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-afaf juga berarti keluasan rizki, kemurahan rizki. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kenyataannya memang kita butuh fasilitas untuk bertakwa, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah al-ghina, yaitu hidup yang cukup, hidup yang kaya. Kaya yang dimaksud adalah al-ghina, ghinan nafs. Jiwa kita merasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan takaran rizki kepada kita, kita menerimanya dengan lapang dada. Kita merasa cukup karena yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terbiasa dan terdidik dengan sesuatu, menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Allah dan tidak melihat sesuatu yang tidak ada di hadapan kita. Doa ini adalah penting karena terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digoda oleh syaitan. Kita sudah memiliki rizki yang cukup, tetapi hati kita lalu kemudian nafsu kita liar menginginkan sesuatu yang tidak ada di hadapan kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 4 kandungan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW penting kita ulang-ulang untuk mendapatkan tahapan-tahapan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sangat sistematis, mulai dari permohonan petunjuk kepada Allah, kemudian meningkatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian jiwa yang dapat menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, al-ghina. Kemudian yang keempat adalah kecukupan rizki, jiwa kita merasa cukup terhadap segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga Nabi Muhammad SAW mengingatkan 4 hal agar kita menjadi hamba yang berwaspada, menjadi hamba yang berhati-hati. Di mana Rasulullah SAW bersabda, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, bahwa kedua kaki hamba Allah sedikit pun tidak akan pernah bergeser dan beranjak di hari kiamat kelak, di yaumil hisab, kecuali sudah ditanya tentang 4 hal. Yang pertama adalah an umrihi aina afnah, wa an jasadihi aina ablah, wa an ilmihi madza amila fih, wa an malihi aina iktasabahu, wa fima anfaqah. 4 hal ini, kata Rasulullah SAW, hendaknya diingat terus-menerus, karena 2 kaki kelak di hari kiamat tidak akan bergeser sedikit pun sampai kita dapat mempertanggungjawabkan tentang 4 hal ini, yaitu tentang umur, usia yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita gunakan? Untuk apa kita habiskan? Umur kita muda, tua, sama saja. Hakikat umur itu adalah ketika kita dapat memanfaatkan umur yang terbaik dan kita tergolong menjadi khairun nas, menjadi manusia yang terbaik. Idza tala amruhu wa hasuna amalu, yaitu ketika kita panjang usia kita tetapi diisi dengan kebaikan-kebaikan, perilaku dan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman fillah. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang jasad, tentang tubuh kita, untuk apa kita gunakan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ada mata, ada tangan, ada kaki, untuk apa kita gunakan?
Apakah untuk berbuat amal soleh, untuk beribadah kepada Allah, atau sebaliknya. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi, dan tentang ilmu yang kita miliki, bahwa setiap di antara kita pasti memiliki ilmu, apakah sedikit, apakah banyak. Madza amila fih, apa yang dapat diamalkan dari ilmu yang kita raih itu. Kemudian an malihi aina iktasabah wa fima anfaqah, yaitu tentang harta, dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita belanjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bermohon dengan 4 hal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, dan juga kita hati-hati tentang 4 hal ini yang sudah dijabarkan tadi. Insyaallah kita akan menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita berada di dunia. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.